Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. Challenge Politik Challenge dimanapun Anda berada. Senang sekali, seperti biasa saya hadir di ruang visual Anda. Tentu tidak sendiri, karena saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang dirasa penting dan bisa mengurai apa yang menjadi persoalan kita hari ini. Baik politik, sosial, ekonomi, dan apapun yang ada di sekitar kita semua di Kabupaten Garut. Saya akan hadirkan sosok yang konon kabarnya kontroversi. Bersyukurlah. Sosok ini karena banyak juga persoalan yang diadvokasi, tapi saya yakin itu berdasar pada sebuah kemampuan intelektual yang juga ingin disumbangkan untuk warga masyarakat Kabupaten Garut. Apa kemudian yang terbaik? Hari ini saya menjumpai sosok Singapodium pada zamannya, tapi juga singa-singa di debat-debat yang memang luar biasa. Inilah Mas Haryono Sarjana Hukum. Sampurasun, Mas. Rampes. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Nuhun. Eh, saya ingin sekali mengagendakan pembicaraan ini Amin. sudah sangat lama, tetapi baru hari ini saya bisa bertemu. Ada banyak hal, tetapi hal yang paling menarik, ini yang paling substansi hari ini, terkait dengan hingar-bingar, sasus, desas-desus, dan juga cerita-cerita yang sudah sangat ramai di masyarakat terkait dengan Perumda Tirta Intan, perusahaan daerah air minum Tirta Intan. PDAM bahasa lamanya, Ya, Mas. beda. Kebetulan sih Mas teh dulu katanya Iya. Dewan Pengawas di Oh sini. iya, orang kepercayaan tangan kanannya KPM loh, Pak Rudi Waktu Gunawan. itu. Oh iya, Iya, sampai iya. hari ini kok Sampai ya, hari saya ini. yakin itu. Saya ingin kembali bicara terkait PDAM ini. Ada dua hal. Pertama, terkait dengan keabsahan pengangkatan direksi, tapi kurang menarik kalau menurut saya itu. Keperpanjangan. Karena orang semua bicara. Yang menarik itu, kenapa tiba-tiba PDAM bisa mengeluarkan uang untuk kepentingan yang sebenarnya sah-sah saja karena terkait dengan publik, tapi ada sebuah mekanisme yang saya rasa harus dilalui. Apa sih gambaran terakhir? Katanya ada pinjaman gitu ke PDAM, kemudian Iya. apa sih Mas suasana kebatinan di PDAM selama waktu dulu Mas jadi dewas? Sebetulnya kalaulah kejadian tersebut akhirnya menjadi wajar terjadi. Karena sifat posisi struktur dia sebagai BUMD biasanya begitu, itu tidak lepas dari unsur-unsur politis. Nah, ini bahaya tuh ya. Dan unsur politis ini menjadi hingar-bingar Garut sebetulnya. Kenapa? Ini pentingnya pemerintah daerah kembali kepada jati diri sebagai pemerintah gitu. Apa jati diri pemerintah itu? Dia harus bekerja sesuai dengan prinsip yang namanya ajas pemerintahan yang baik itu. Satu, apapun yang dilakukan oleh pejabat dari pusat sampai ke daerah wajib berregulasi, ada aturannya. Apabila itu dilanggar pasti ada masalah. Termasuk Anda melihat di PDAM? Enggak, di PDAM seperti itu. Yes. Yang sebentar, saya ingin memotong karena memang dirut dan direksi ini adalah kompensasi politik sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan potensi itu bisa terjadi. Dan itu memang yang terjadi kan? Iya. Kalaulah itu terjadi, maka ketika dia masuk dalam posisi strukturnya, jangan dibawa-bawa lagi. Oke, harusnya melepas ya. Lepas, kembali kepada regulasi itu. Profesionalisme. Jadi profesionalitas itu pasti ada standar. Semacam Pak Abbas sekarang misalnya, pasti ada dasarnya seperti ini. Ada aturannya gitu, ada kode etiknya, ada standarnya, betul. Nah, ketika itu terjadi, kembalikan ke arah sana. Kemudian yang kedua, di samping regulasi juga hak asasi manusia. Dimaksud? Ketika perpanjangan itu lihat dulu atuh gitu. Plus minusnya gitu. Yang rugi lah, itu menjadi untung di tahun 2022 300 juta. Terkonversi ya? Ya, artinya tertutup tuh. Berdasarkan hasil LHP, BPK ataupun KAP, konsultan akuntan publik. Kemudian apa yang salah? Prosedur. Prosedur. Jadi di dalam kebijakan regulasi sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, ada prosedur dan ada substantif. Kayak semacam maladministrasi atau memang tidak menutup kemungkinan? Karena itu diatur. Kalau kita melihat dari PP 54, kemudian
Permendagri 37 tentang tata cara pengangkatan direksi. Dan kemudian juga di Permen 8 itu cukup jelas kok bahwa perpanjangan itu dapat dilakukan apabila memang ada prestasi sendiri. Nah, prestasi ini mesti ada hitungannya. Mesti melibatkan juga lembaga-lembaga. Misalnya, apabila akan diperpanjang 3 bulan sebelum habis masa jabatan, waktu itu kan Agustus kalau nggak salah 2003, diperpanjang Januari. Apakah itu sah? Ya sah-sah saja. Apakah itu multitafsir? Tidak juga. Sebetulnya diperpanjang setelah adanya hasil pemeriksaan KAP dan BPKP. Tetapi itu tidak ada waktu itu. Waktu itu belum ada. Belum ada sudah. Januari. Iya. Karena di tahun 2023 itu muncul hasil pemeriksaan di bulan Februari, tanggal 28 tuh. Dan kemudian Juni kalau nggak salah, tanggal 4 itu baru muncul. Nah, itu hasilnya. Nah, kemungkinan perpanjangan ini dilakukan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan KAP yang tahun 2022. Berarti clear ya, ada sesuatu yang dilanggar dalam proses. Ada potensi yang dilanggar di sana. Makanya jadi rame. Antep nu rame. Kecerobohan yang kedua. Mas melihat disengaja atau memang karena intervensi politik sehingga PDAM sampai meminjamkan uang ratusan juta untuk kepentingan yang sebenarnya meningkatnya dipakai ngabangun rutilahu kan? Tetap ada ayat sektor lain. Kenapa secara atau dipakai ngebangun PSU nih? PSU misalnya pesana umum yang langsung dirasakan masyarakat. Sepak bola ini kan industri, harusnya cari iklan lah gitu yang bener gitu ya. Iya aneh, kita lihat siklus perpanjangan Pak Aja, bukan Pak Aja lah, direksi ya. Direksi, kemudian muncul pinjaman, kemudian muncul kenaikan tarif. Fenomena apa itu di tubuh PDAM? Jadi ini menarik gitu. Jadi ketika, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf sekali ya, bukan berarti mengukur diri sendiri seakan-akan bagus, tidak ya, hanya secara subjektif lah. Tapi silakan objektifnya di yang lain. Jadi ketika sebagai pengawas itu per inci saya awasi gitu. Maaf sekali. Aspek keuangan, aspek pengelolaan, pelayanan sampai SDM. Saksinya kan ada 2 orang tuh. Ada Pak Jaki, ada Pak Asda pun 3 waktu itu kita ngadapin. Sampai agak malas gitu kalau mendengar Haryon mengawasi gitu. Kapan mengawasi administratif, kawan mengawasi administratif itu di dalamnya juga regulasi. Bosan sih ada. Enggak ada tahu gitu. Karena memang mudah ya. Suatu milieu lingkungan organisasi ya kita lihat saja perencanaan yang di tahun berkenaan. Itu aja lihat terus gitu. Apa susahnya sih jadi yang namanya komisi Dewan Pengawas? Apalagi kan Dewan Pengawas itu kepercayaan pemilik. Ya iyalah, kepanjangan tangan itu. Dan apa yang kita dipercayakan itu kan tidak boleh menyimpang dari apa yang diinginkan oleh pemilik. Apa itu? RPJM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama 5 tahun. Tahun 2024 tidak boleh atau target tercapai 90%. Hari ini baru 6, bro. Itu capaian mana? Cakupan air minum. Dan kemudian bahwa harus menjadi untung. Ya kita kejar juga. Dengan jaringan yang kurang lebih sekitar 1000 kilo nih kita sebetulnya. Itu kita lihat juga. Jadi di aspek regulasi dari manajemen keuangan, pengelolaan, pelayanan sampai kepada sumber daya manusia. Kalau dikatakan per detik mah enggak lah. Tetapi sering kali rewel. Kalau nggak tanya ke direksi, saya tanya ke SPI. Itu zaman Anda jadi dewan? Tak boleh tanya nanti. Jadi seakan-akan saya kaku. Seakan-akan menjadi auditor. Tidak, jauh. Kok seperti ini? Muncul pinjaman. Apakah PDAM sekarang ini sehat? Sehat. Bagus, ada progres. Tapi maaf, belum benar-benar sehat. Apa indikasinya? Jadi keuangannya, saya mengatakan keuangan karena BUMD ini adalah bagian pengelolaan keuangan atau uang yang dipisahkan dari Pemda kan, untuk membentuk PDAM dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Yang paling populer itu kan 3 kebutuhan dasar. Kesehatan kita buruk. Dan itu kerap terjadi kan, ada keluhan. Kerap terjadi. Ketika stunting terjadi, hanya 3 stunting yang 4,7 miliar. Dan PDAM ada di siklus itu harusnya. PDAM ada di siklus itu. Nah hari ini hampir kurang lebih sekitar 97 miliar yang dikelola. Nah oleh karena